Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yurianto dari BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Pada pertemuan yang sangat menyejukkan ini dan menyenangkan, saya akan mendiskusikan tentang cara penyampaian, tepatnya strategi cara penyampaian mata pelatihan membangun tim efektif. Saya ulangi lagi, membangun tim efektif. Landasan hukum yang mendasari mata pelatihan ini adalah Undang-Undang ASN, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Yang ketiga adalah Permen PAN RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN. Dan yang keempat adalah Kepkalan nomor 1006-K-PDP.07-2019 tentang kurikulum pelatihan kepemimpinan pengawas. Dalam hal ini akan saya highlight lagi bahwa program pelatihan ini adalah pelatihan kepemimpinan pengawas atau PKP. Dan agenda pembelajarannya adalah agenda kepemimpinan pelayanan atau agenda 2. Sedang mata pelatihan dalam hal ini adalah pertama, diagnosa organisasi, yang kedua, berpikir kreatif dalam pelayanan, yang ketiga adalah membangun tim efektif, dan yang keempat adalah kepemimpinan dalam melaksanakan tugas. Dalam hal ini saya akan menyampaikan sebagaimana saya sebutkan di depan bahwa yang akan didiskusikan adalah strategi penyampaian materi mata pelatihan membangun tim efektif. Mata pelatihan membangun tim efektif, di mana ini adalah salah satu mata pelatihan dalam agenda 2. Deskripsinya mata pelatihan membangun tim efektif adalah bahwa mata pelatihan ini membekali peserta PKP dengan kemampuan membangun tim kerja efektif di lingkungan unit kerja, membangun tim dengan cara partisipatif, yang selanjutnya adalah membangun tujuan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik, menyusun bisnis proses melalui mereview, mensintesiskan, mendiskusikan tentang pemahaman awal terkait manajemen tim efektif, dan menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif. Pembelajaran ini dilakukan melalui pembelajaran teknik yang komunikatif, dilakukan bisa dengan ceramah, diskusi, contoh-contoh aktual, dan strategi penerapan substansi pembelajaran dalam dunia kerja sebagai sebuah proses yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dan selain itu, mata pelatihan ini juga bisa disampaikan melalui studi kasus, bahasan-bahasan kelompok, fokus group discussion, ada menonton film pendek atau video dalam kaitannya dengan bagaimana pengelolaan tim yang efektif. Tujuan belajar dari mata pelatihan membangun tim efektif adalah bahwa peserta setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan mampu mengelola tim kerja yang partisipatif dan efektif untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan publik yang efisien dan efektif. Apakah indikator yang harus dicapai dalam mata pelatihan membangun tim efektif ini? Ada 4 indikator. Yang pertama adalah mereview hasil ceramah tim efektif dalam pelayanan. Yang kedua adalah mengembangkan tim efektif, mengembangkan tim efektif. Yang ketiga adalah menguraikan karakteristik tim kerja yang efektif. Dan yang terakhir, yang keempat adalah menumbuh kembangkan tim kerja yang efektif. Itu yang saya sampaikan adalah deskripsi indikator hasil berdasarkan dan tujuan mata pelatihan ini. Namun bagaimana cara menyampaikan, strategi apa yang dilakukan? Strateginya secara umum yang akan digunakan adalah
Yang pertama adalah pendahuluan, ini strategi umum. Yang kedua adalah penyajian, yang tiga adalah penutup. Dalam pendahuluan kita sampaikan dengan ice breaking, dengan game supaya terjadi situasi dan kondisi peserta yang menyenangkan dan peserta yang ingin mempelajari lebih jauh tentang apa sebetulnya tim efektif. Yang kedua adalah penyajian. Penyajian ini bisa dengan berbagai media, namun disarankan adalah dengan uraian, ya, dengan contoh, dengan diskusi apa yang dialami oleh peserta, serta membahas kekuatan dan kelemahan yang dialami oleh peserta dalam pelayanan publik. Sedangkan sebagai penutup, kita akan gunakan adalah umpan balik, feedback dari para peserta kepada proses yang telah dilalui dan tindak lanjutnya secara sistematis dan konvergen supaya terjadi efektivitas dalam penyampaian mata pelatihan membangun tim efektif. Sedangkan nanti masing-masing sub materi pokok akan dilakukan, akan dibahas strategi yang pas yang bisa dimanfaatkan oleh para fasilitator. Mata pelatihan membangun tim efektif terdiri dari 4 sub materi pokok. Ya, sub materi pokok. Saya akan uraikan satu persatu sub materi pokok tersebut dan bagaimana strategi yang disarankan dan mungkin pas untuk menyampaikan masing-masing sub materi pokok. Sub materi pokok yang pertama adalah tentang analisis ceramah tim efektif dan dalam pelayanan. Analisis ceramah tim efektif dalam pelayanan. Dalam sub materi pokok ini terdiri dari 4, yaitu esensi ceramah tim efektif, ya, sub materi pokok. Yang kedua adalah analisis proses dan hasil ceramah. Bagaimana hasil ceramah kita analisis dan apa yang kekuatannya dan apa kelemahannya dan bagaimana solusi untuk menyelesaikan hal tersebut. Yang ketiga adalah pembelajaran lesson learn dari ceramah yang tadi kita sudah sampaikan. Kita banyak belajar dari situ, mana kekuatan dan mana kelemahan. Dan yang keempat adalah strategi bagaimana penerapan dari hal tersebut, dari pembahasan tersebut dalam dunia kerja. Itu materi pokok yang pertama. Sedangkan bagaimana cara menyampaikan dan bagaimana kita menyampaikan sub materi pokok yang pertama tersebut? Yang pertama adalah kita dekati dengan contoh real, artinya kita bagi kelas dalam 5 kelompok, bisa 5, bisa 6 kelompok. Yang kedua, kelompok syaratnya adalah anggotanya yang variatif, ya, artinya dari SKPD yang berbeda, dari OPD yang berbeda, sehingga hasilnya nanti diskusinya konstruktif. Yang ketiga, kelompok disusun tim yang lengkap, ada ketua, ada sekretaris, dan ada anggota tentunya. Dan kelompok menceritakan pelayanan, masing-masing anggota menceritakan pengalamannya. Dan nanti tim itu memilih salah satu contoh yang pas yang akan dibahas dalam kelompok tersebut. Tentunya proses pemilihan itu merupakan proses dan perlu dihargai proses tersebut karena tidak tiba-tiba tapi melalui proses. Dan selanjutnya setelah selesai, setiap kelompok diberikan kesempatan untuk menyampaikan hasil dari diskusinya itu berdasarkan contoh real, ya, contoh real yang dialami peserta, dan fasilitator nanti mengulas, menganalisis, dan memberikan respon. Materi pokok kedua yaitu tim efektif dalam pelayanan. Dalam materi pokok kedua ini terdiri dari 5 sub materi pokok. Yang pertama adalah pengertian tim efektif. Yang kedua adalah tahapan membangun tim efektif. Yang ketiga, komposisi tim efektif. Keempat adalah peran kepemimpinan dalam membangun tim efektif. Yang kelima adalah kolaborasi tim sukses dan efektif. Dan dalam hal ini nanti diterangkan tahapannya yang merupakan hasil dari temuan Bruce and Tuckman, ya. Ada tahapan forming, ada tahapan
storming, ada tahapan norming, dan tahapan performing. Nanti akan diuraikan dalam pembahasan. Selanjutnya ada lagi komposisi tim efektif. Apa saja sebetulnya komposisi tim efektif yang bisa memberikan pelayanan publik yang baik. Selanjutnya adalah peran kepemimpinan tim efektif seperti apa. Anggota dan persyaratan dari anggota yang tim efektif ini juga perlu menjadi perhatian kita. Dan kolaborasi apa yang telah pernah atau dilakukan untuk membangun tim efektif. Mengingat sub materi pokok ini cukup komprehensif, maka strateginya adalah dengan auto evaluasi. Dalam hal ini caranya adalah dengan membagi kelompok kelas peserta menjadi 5 kelompok. Dalam 5 kelompok itu anggotanya variatif, dan pastikan bahwa ada ketua, ada sekretaris, dan prosesnya adalah diserahkan kepada masing-masing kelompok. Karena dalam kelas itu ada beberapa kelompok. Dan setelah itu dari setiap kelompok dia memilih timnya, memilih contoh tim yang anggotanya adalah yang pernah dialami oleh peserta anggota kelompok itu. Dan dari situ pasti kalau ada 5 berarti ada 5 tim. Dari 5 tim serahkan kepada kelompok untuk membahas, pilih salah satu tim, dan dalam tim itu dibahas secara detail tentang tadi proses pembentukannya seperti apa, kolaborasinya pernah atau tidak, atau dibahas secara detail ya, auto evaluasi ini. Dan setiap kelompok menganalisis ya, setiap kelompok menganalisis tadi, masing-masing kelompok menganalisis tim hasil diskusi itu. Apakah kekuatannya, ataukah kelemahannya, ataukah ancamannya, atau opportunity-nya seperti apa, dan apa yang serius, apa yang menjadi penting bagi tim tersebut. Setelah itu masing-masing kelompok paparan, dan kelompok paparan dibahas oleh kelompok-kelompok lain, dan akhirnya kelompok lain memberikan saran masukan untuk perbaikan tim tersebut. Dan fasilitator mengulas, memberikan respon, dan menganalisis. Kita selanjutnya ke materi pokok ketiga, yaitu karakteristik tim kerja efektif. Dalam hal ini, materi pokok ini terdiri dari 8 sub materi pokok. Yang pertama adalah tujuan tim, yang kedua adalah struktur tim, yang ketiga adalah tim yang kompeten, keempat adalah komitmen bersama dalam tim, kelima iklim kerjasama, yang keenam ada standar ukuran keberhasilan tim, yang ketujuh adalah dukungan dari eksternal, dan yang kedelapan adalah kepemimpinan yang berprinsip. Ini juga merupakan sub materi pokok yang cukup komprehensif, maka saran untuk strateginya seperti apa adalah strategi seperti pada materi pokok ketiga, yaitu evaluasi, mirip sama. Dan ini kelompok peserta dibagi menjadi kelompok. Masing-masing kelompok itu pastikan variatif dari berbagai SKPD, OPD, dan dibagi dalam masing-masing kelompok. Pastikan ketuanya ada, sekretarisnya ada, dan anggota ada. Dan setiap kelompok memilih dari masing-masing peserta yang diusulkan apa yang akan dibahas yang mewakili kelompok tersebut. Tim memutuskan satu dari beberapa contoh tim yang diusulkan oleh peserta, dan itu dibahas dengan detail, dengan pendekatan adalah karakteristik dari tim seperti apa. Setelah itu dipaparkan, masing-masing kelompok paparan, kelompok lain menilai, memberi masukan untuk perbaikan tim tersebut. Selanjutnya fasilitator menganalisis, mengulas, dan memberi respon. Akhirnya pada materi pokok yang terakhir, yaitu materi pokok keempat tentang strategi membangun tim kerja yang efektif. Dalam materi pokok ini terdiri dari 7 sub materi pokok, yaitu strategi menyusun tujuan tim, strategi menyusun struktur tim, strategi mewujudkan tim kompeten, yang keempat strategi meningkatkan komitmen mutu, yang kelima strategi membangun kerjasama kondusif,
Yang keenam, strategi meningkatkan standar keberhasilan. Dan yang ketujuh adalah strategi meningkatkan dukungan pihak luar. Nah, bagaimana cara menyampaikan pokok materi ini? Materi pokok yang keempat ini didekati, dalam hal ini didekati dengan strategi vlog. Jadi membuat vlog, ya, membuat video, dan video ini nanti dipaparkan kepada para kelompok, dan kelompok memberi masukan, memberi saran untuk perbaikan kelompok lain. Ini pastinya adalah dituntut para peserta untuk kreatif, inovatif, untuk menyempurnakan suatu pelayanan publik, ya, menyampaikan suatu ide inovasi pelayanan publik yang applicable, ya. Jadi masing-masing kelompok dibagi dan masing-masing kelompok nanti menyusun salah satu pelayanan publik yang applicable, solutif, ya. Ini untuk materi pokok yang keempat dengan pendekatan vlog. Akhirnya kita di ujung pertemuan, dan saya menyampaikan saudara akan menjadi kontributor sebuah tim pelayanan publik yang tangguh, solid, responsif, dan solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.